Halo teman-teman, Shalom. Baik, pada kesempatan ini saya akan memberi sedikit tutorial. Sedikit maksudnya saya juga belum terlalu paham mengenai aplikasi ini. Jadi aplikasi kali ini yang akan saya tutorialkan yaitu aplikasi KineMaster. Jadi buat teman-teman yang belum punya aplikasinya bisa langsung download saja di Play Store. Nah, di Play Store teman-teman bisa ketikkan saja KineMaster. Maaf, saya ketikkan saja KineMaster. Nah, tulisan seperti ini. Berhubung saya sudah download, jadi kita langsung masuk saja ke aplikasinya. Cekidot. Oke teman-teman, jadi aplikasinya itu seperti ini. Oke, kita langsung buka saja. Bem. Baik, jadi tampilan pertama dari aplikasi ini seperti ini teman-teman. Kemudian di pojok kiri atas itu ada tulisan buat baru yang warna orange. Nah, kita klik yang buat baru. Kemudian di sini kita ada ditampilkan berbagai macam aspek rasio. Ada 16:9. Ini untuk rasio kalau kita mau upload video di YouTube. Kemudian 9:16 biasanya digunakan di TikTok. Kemudian 1:1 biasanya di Instagram, dan masih banyak lagi aspek rasio yang lain. Tapi kali ini saya akan mencoba di 16:9 yang biasanya video-video untuk YouTube. Kemudian di pojok kanan atas ada tulisan berikutnya. Setelah kita pilih aspek rasio yang ini kita gunakan, kita pilih berikutnya. Oke, nah di sini kita langsung diarahkan ke folder file, tempat mentahan atau video yang akan kita edit. Jadi teman-teman kalau tidak mau pusing, silakan rapikan videonya, kira-kira beri nama apa untuk file yang akan diedit atau video yang akan diedit. Jadi pada kesempatan ini saya akan mengedit di file yang saya akan edit, saya simpan di kamera. Baik teman-teman, jadi video yang saya mau edit itu yang ini. Jadi kita langsung klik saja videonya, dan lalu kita klik yang tanda silang di pojok kanan atas, set. Nah ini kan videonya ini masih langsung berada di akhir video, jadi kita geser begini untuk pindahkan ke depan. Baik, jadi di sini yang pertama mungkin saya mau tutorialkan itu mungkin cara cutting video atau cara potong-potong video. Nah, maksudnya ini ke cutting ini artinya maksudnya kalau misalnya ada video yang ingin kita buang atau kita tidak butuhkan dalam video tersebut. Jadi langkah pertama itu kita klik videonya di sini. Nah, kemudian jadi kita sudah tahu nih yang mana mau dipotong. Misalnya mana ya? Misalnya dari sini saja lah. Lihat ini ada garis merah, kayak garis merah itu kita simpan di titik yang mau kita potong. Misalnya di sini ini ke detik ke-3. Oke, jadi kita pilih saja gambar gunting ini. Nah, kita pilih gambar gunting. Nah, di sini ada pilihan, ada berapa. Yang pertama itu pangkas ke kiri, artinya yang sebelah kiri ini akan dihilangkan. Kemudian pangkas ke kanan, berarti yang sebelah kanan ini akan dihilangkan. Dan kemudian bagi di playhead, itu artinya kita bagi dua videonya ini, berarti tidak ada yang dihilangkan. Dan mungkin sampai situ dulu. Kita coba satu-satu saja teman-teman. Yang pertama itu pangkas ke kiri atau playhead. Nah, kita klik, maka yang sebelah kiri itu akan hilang. Nah, kemudian kalau kita pangkas ke kanan ini, nah video sebelah kanan itu yang terbuang atau terpotong atau tercutting. Nah, kalau yang tadi yang bagi di playhead yang ini, maka video ini akan terbagi dua. Videonya akan, jadi videonya ada dua, ini dengan ini. Mungkin kira-kira begitu teman. Mungkin mudahnya juga itu bisa kita tekan videonya, kemudian kita geser saja begini. Itu akan terpotong. Jadi ada banyak cara
untuk cutting video di aplikasi ini. Kemudian kita juga bisa kasih efek di videonya kan. Nah ini kita bisa kasih efek. Nah, jadi sini ada banyak efek, mulai dari dasar, kemudian dingin, saturation rendah, satu warna, kemudian jelas, ada hangat, jelas. Jadi tergantung selera teman-teman mau suka efek yang mana gitu. Oke, nah tapi coba kita pakai satu efek ya, supaya kita pakai yang ini saja sebagai contoh saja. Nah coba kita play. Nah jadi videonya ini, oh ya, jadi teman-teman, jadi videonya ini masih ada suara. Misalnya kalau kita mau hilangkan suara aslinya, baru kita akan masukkan sound baru atau lagu musik santai atau apalah, musik kesukaan. Jadi kita bisa hilangkan suara asli video ini dengan cara pertama kita klik videonya, kemudian kita pilih icon ini, kemudian klik. Nah di sini kita klik yang ini, kita langsung klik saja sampai dia berwarna merah, kemudian ada silang. Nah seperti ini, ada warna merah seperti silang. Kalau dia warna merah seperti ini berarti suaranya mati. Kalau masih putih berarti suaranya masih ada. Jadi kita akan hilangkan, jadi kita baru kita oke. Nah coba kita play. Nah jadi suaranya jadi hilangkan. Oke. Kemudian nah tadi kan kita hilangkan suaranya, lalu kalau kita mau tambahkan background atau musik-musik yang kita mau tambahkan, kita bisa tambahkan dari di sini di audio. Nah sini di audio kita bisa klik. Nah lalu kita cari di mana apakah kita sudah punya lagu sendiri yang ada di folder kita bisa cari di sini, ada foldernya, apakah dari yang dari kita download atau dari WhatsApp audio misalnya, atau di mana lah teman-teman menyimpan musik yang ingin teman-teman tambahkan. Tapi kali ini coba kita yang dari musik saja. Ada musik yang disediakan gunakan, kita langsung klik tanda tambah di sini. Nah otomatis videonya musiknya langsung akan masuk di sini. Nah jadi ini musik yang tadi kita tambahkan. Oke, nah coba kita play. Nah itu kan. Nah kemudian kalau kita merasa ini videonya kekerasan, mengganggu telinga begitu, jadi kita bisa kurangi volumenya dengan cara kita klik musiknya ya, yang bawah ini kita klik musiknya, lalu kita masuk ke icon suara lagi ini. Nah di sini kita bisa turunkan. Nah seperti tadi yang pas menghilangkan suara video ya, tapi kalau tadi video itu dihilangkan begini. Tapi kalau untuk musik kita mau kurang volumenya, kita turunkan saja. Nah ini untuk kita kasih full, kasih keras, lalu ini kita untuk kurangi volumenya. Nah kalau sudah, kita langsung checklist, coba kita play. Nah musiknya agak enak ya, suaranya tidak terlalu kencang. Oke baik. Nah gini nih. Jadi begitupun juga dengan video, kalau kita mau ambil musik-musik tertentu atau bagian-bagian tertentu, kita juga bisa potong. Misalnya saya mau ambil musiknya itu dari sini, jadi ini garis merah ini jadi patokan kira-kira bagian mana yang akan kita mau ambil dan bagian mana yang akan kita mau potong. Jadi misalnya di sini nih, jadi saya mau hilangkan yang sebelah, yang awal lagu ini, yang sebelah kiri. Jadi seperti biasa kita klik lagunya, terus kita cari icon gunting. Nah ini icon gunting, kemudian kita, karena saya menghilangkan yang musik pertama, berarti saya harus pangkas ke kiri, seperti ini, makanya sebelah kiri ini hilang. Nah lalu caranya menyamakannya itu kita tahan lama ini, nah ini kita tahan lama ini musik, lalu kita geser ke sana. Nah makanya video sama lagunya itu sejajar. Coba kita play. Nah
Oke, di video biasa kita pengen tambahkan teks-teks begitu tentang menjelaskan tentang isi video begitu kan. Jadi ya caranya itu kita masuk di lapisan. Nah, lapisan ini kita klik. Nah, terus ada teks. Nah, kita pilih teks. Nah, di sini kita masukkan apa yang ini? Ya, ketemu kerundung lah. Nah, di sini kita masukkan misalnya contoh ini nama saya ya. Nah, ini Mardianus Pakondong, pakai nama saya saja. Lalu kita klik pilih. Nah, ini sudah muncul di sini di layar. Jadi untuk dia langsung ada di bawah di sini. Dia dibawanya dari musik. Jadi ada video pertama, kemudian adalah lagunya, musiknya, kemudian ada teksnya. Nah, lalu bagaimana cara merubah ini, maksudnya merubah font atau tulisannya? Kita bisa masuk di yang ini, ada icon A besar dengan huruf A besar dengan huruf A kecil. Nah, kita masuk di situ. Nah, di sini ada banyak font. Silakan teman-teman pilih kira-kira font mana yang mau digunakan. Ada juga di Latin ya ini. Jadi ada banyak. Coba kita pilih ini Snicklet, baru kita klik silang di atas. Nah, jadi untuk memperbesar, jadi kita pilih yang tanda panah ini. Nah, kita tanda panah, kita tarik aja tanda panahnya yang di sudut ini. Nah, kemudian untuk warnanya kita pilih di sini yang di samping gunting pojok kanan. Nah, di samping gunting, misalnya kita mau pakai warna hitam, nah seperti ini. Dan kita mau pakai ganti warna merah, misalnya biar agak kelihatan. Nah, seperti ini. Nah, coba. Nah, jadi kan seperti ini. Kalau kita mau tambah efek-efek transisi juga bisa, misalnya animasi masuk misalnya. Nah, kita bisa pilih kita bisa klik teksnya, baru kita pilih animasi masuk, memudar. Nah, di sini juga kita bisa atur waktunya, apakah dia lambat atau cepat untuk animasi masuknya. Lalu kita oke. Coba kita play. Nah, oke teman-teman, jadi kira-kira seperti itu cara menambahkan teks. Lalu kemudian misalnya dalam project kita ini atau video kita ini, kita merasa video ini terlalu pendek, lalu kemudian kita mau tambahkan video misalnya. Nah, kita mau tambahkan video atau kita mau ngedit ada 2 video. Jadi yang untuk sekarang ini kan baru 1 video nih. Jadi mungkin kita mau ngedit, kita mesti tambahkan video, kita ngedit 2 video. Jadi kita geser ini. Nah, jadi kita geser project ini ke paling ujung sana. Nah, paling ujung kanan. Nah, jadi ini ya musiknya kita potong dulu sebentar kepanjangan. Jadi kita pangkas ke kanan. Nah, jadi gini. Jadi kita geser ke kanan, pull, lalu kita masuk ke media. Lalu kita masuk di media. Nah, terus kita cari lagi seperti tadi, seperti pertama kita masuk. Kita cari video di mana folder video yang kita simpan, yang kita edit. Coba kita coba ini, coba kita masukkan ini. Nah, kita pilih saja, ikuti saja semua. Oke, lalu kita silang. Nah, jadi ini videonya ada 2 ya, antara ini dengan ini. Oh. Ada sebuah pertanyaan yang belum saya temukan jawabannya sampai hari ini. Kenapa naik gunung? Oke, jadi teman-teman, jadi ini ada antara 2 video ini. Jadi ada perbedaan aspect ratio. Jadi ini yang saya katakan tadi. Jadi untuk video yang pertama ini itu aspect rasionya 16:9. Jadi ini untuk YouTube. Dan video kedua ini aspect rasionya itu 9:16. Jadi itu biasanya dipakai untuk video-video di TikTok. Nah, jadi mungkin teman-teman bertanya, misalnya kalau punya video yang pengambilan videonya itu terlalu cepat ya, tapi mau di slow mo begitu. Nah, caranya itu
Pertama-tama itu kita klik videonya, lalu kemudian kita klik yang ini kecepatan. Nah, ini kecepatan, kita klik. Nah, di sini ada durasi waktu atau slow-mo-nya dan cepatnya videonya kita. Nah, coba kita coba di 1,5 saja. Oke, coba kita play. Oke, jadi tadi videonya itu cepat ya. Coba kita, kalau kita mau slow mo, jadi kecepatan standar tadi itu dia di 1. Jadi pas saya naikkan itu dia videonya akan cepat, kemudian saya turunkan di 0,5 berarti videonya ini akan lambat. Oke, coba kita play. Nah, jadi begitu teman-teman, jadi videonya lambat ya. Oke, jadi kalau kita sudah merasa video kita sudah siap publish, iya siap publish. Nah, lalu kemudian bagaimana cara menyimpannya ke perangkat. Jadi cara menyimpannya itu kita klik yang kita lihat di pojok kanan atas, situ ada ikon kotak, kemudian ada tanda panah itu. Nah, lalu kita klik yang ini, teman-teman mungkin bisa lihat. Nah, kita klik itu. Jadi resolusi ini tergantung dengan kualitas video teman-teman. Jadi kalau misalnya ini yang 1080p itu berarti biasanya ini tidak didukung sih kalau misalnya kita video pakai HP. Misalnya kalau pakai kamera maka resolusi ini didukung. Jadi kalau teman-teman mau ekspor video yang teman-teman lihat di KineMaster, saran sih pakai yang HD saja, yang 720. Kemudian ini bingkai mungkin bisa di 30 ya, 30 saja. Jadi teman-teman kalau misalnya ekspor video kemudian kualitas video teman-teman rendah, jangan coba-coba ekspor video di kualitas di atas kualitas video asli. Jadi maksudnya misalnya video teman-teman resolusinya 480, jadi jangan pernah coba-coba ekspor video di HD di 720. Kenapa? Karena video teman-teman bisa pecah. Jadi misalnya kalau teman-teman punya resolusi video di 1080, kan di HP sudah ada itu 1080 resolusinya, jadi teman-teman mungkin bisa ekspor dibawa dari resolusi video asli teman-teman di 720 misalnya. Nah, coba kita ekspor di resolusi 720 kemudian laju bingkai di 30. Nah, ini kita bisa atur. Jadi ini kecepatan laju bit. Ini juga berpengaruh kepada memori penyimpanan, kapasitas penyimpanan video. Jadi semakin tinggi ini maka semakin banyak juga memori yang akan digunakan. Jadi kita ambil setengah saja ini sebagai contoh. Nah, lalu kita klik simpan di sini. Oke, jadi kita tunggu, jadi teman-teman tunggu saja sampai proses penyimpanannya selesai. Jadi oke teman-teman, jadi mungkin itu sedikit tutorial dari saya. Jadi ini tutorial dasarnya saja ya, dasar-dasar cara ngedit video, tentang cara cutting video, memasukkan background, memasukkan suara, kemudian menambahkan teks, kemudian memberi efek pada video. Jadi ini tutorial yang sangat simpel dan yang paling mendasar. Jadi teman-teman juga bisa lebih mendalami, banyak di YouTube mungkin bisa nonton. Tapi kalau mau bisa juga tanya-tanya ke saya ya. Saya siap, saya open berbagi pengetahuan tentang aplikasi ini. Jadi untuk kali ini cukup sekian teman-teman. Terima kasih sudah menyaksikan. Salam sehat, salam sejahtera.